Oke, ya kembali lagi dengan channel kita Sahabat Satwa. Nah, kali ini kita pakai ini ya. Ini cuma nyoba aja, ngetes ya, ngetes. Nah, ya hari ini kita mau ngomongin tentang cara ngebondingin sugar glider ya. Ini khusus untuk yang baby ya, yang dari baby. Kalau misalnya yang udah besar saya nggak pernah ngebondingin yang udah besar. Tapi kalau misalnya masih baby, kita masih mudah membonding karena rata-rata ya untuk binatang, burung juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari baby, kita pelihara dari baby gitu, atau dari joy-nya ya, itu kita bisa bondingin gitu. Atau bonding itu bisa bisa di apa ya, jinakin, bisa dibikin nurut sama kita gitu. Apalagi kalau misalnya masih baby itu kan mereka nganggap, atau binatang itu menganggap kita sebagai orang tua mereka lah ibaratnya gitu ya. Ini sorry kalau misalnya benerin rambut terus, ini rambut turun mulu ya, karena ini musim corona, tempat cukup pada tutup, jadi nggak bisa potong rambut. Jadi ya udah kayak mak gondrong ya. Oke ya. Buat kalian yang sementara mau beli SG atau sugar glider ya, pengen yang masih baby atau masih joy, usia kurang lebih 1,5 ya, 1,5 bulan, itu untuk menjinakinya mudah ya. Karena juga gini, saya mau jelasin dulu sebelum kita ngomongin gimana sih cara jinakinya. Teman-teman kan pasti tahu ya, kalau misalnya masih baby itu untuk makannya baby sugar glider itu nggak kayak ulat Hongkong atau jangkrik, itu nggak ya, itu belum ya. Itu lebih ke apa ya, kalau bisa peternak itu biasanya kasih makan sun gitu. Saya juga kasih sun, bubur sun, itu yang rasa pisang ya. Nggak tahu kalau misalnya yang rasa lain, karena sugar glider saya nggak suka yang rasa lain. Nggak tahu punya kalian ya, dicoba-coba aja. Tapi biasanya sih pakai bubur sun yang rasa pisang. Nah, bubur sun rasa pisang ini itu makanan sugar glider dari usia 1,5 bulan ya, dari keluar dari udah bisa mandiri dari indukannya, maksudnya gitu ya, udah keluar, udah nggak gandol sama ibunya. Itu dari umur 1,5 bulan itu sampai umur berapa gitu, itu cuma makan bubur sun doang. Nah, kan kalau misalnya sugar glider umur 1,5 bulan itu udah bisa sebenarnya makan sendiri tanpa kita suapin gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bikin bonding sugar glider yang masih baby, bubur sun itu dibuat seencer mungkin ya, seencer mungkin. Jadi jangan apa ya, bahasa Indonesianya apa sih ya, wungkul gitulah, susah amat ya. Pokoknya itulah, masih bikin seencer mungkin ya. Terus cara biar bikin bonding itu, ketika dia lapar, ketika dia mau makan, kalian jangan kasih buburnya itu di dalam, tapi kalian ambil pakai jari kalian, terus kalian suapin biar dia jilatin kayak gitu. Itu terus setiap hari gitu. Di waktu makannya sugar glider, kalian kasih biar dia jilatin langsung dari tangan kalian, dari jari kalian. Itu kayak gitu biar apa ya, biar mulai terbiasa dengan bau kalian. Terus intinya mulai dari bau dan apa ya, suara, apa intinya sentuhan dan semuanya kayak gitu. Dan selanjutnya itu di apa sih namanya, biar dia mulai jinak-jinak itu dielus-elus lah, dimanja-manja gitu. Nah itu sama kayak kucing ya, sama kayak kucing. Kalau kucing kan kalau misalnya masih baby itu dimanja-manja, nah akhirnya dia manja juga nanti dan akhirnya jinak sama kita gitu. Jadi tadi disuapin, makanya dimanja-manjain, kalau lagi dilus-lus lah ibaratnya gitu. Terus buat mainan atau dimainin setiap hari ya, dimainin. Intinya jangan sehari itu minimal, pokoknya dimainin lah ya, jangan sampai nggak dimainin. Intinya sugar glider masih baby itu harus tetap dimainin untuk bikin bonding dia. Nah selanjutnya adalah udah dimainin, terus mandiin. Ini juga penting guys ya. Walaupun sugar glider kita bonding atau jinak, tapi kalau misalnya kita dari kecil nggak mandiin mereka, maka gedenya susah dimandiin ya. Sugar glider saya ini yang di belakang, dari kecil saya nggak kebiasain mandi ya, nggak biasain mandiin mereka gitu loh. Jadi
apa ya, jadi mereka tuh susah gitu kalau misalnya dikasih mandi kalau udah gede. Jadi dari kecil ketika masih hijau itu belajar kasih mandi. Mandinya itu pakai tisu basah yang non alkohol ya, dilus-lus pakai tisu basah itu biar nanti ya intinya nempel semua kotorannya di tisu basah itu. Dan jangan lupa biasain dipotong kukunya ya ketika masih kecil ya, potong kukunya. Karena kalau misalnya dari kecil udah nggak dibiasain motong kukunya, ketika gede kukunya tajam-tajam dan itu susah dipotong ya. Karena punya saya tuh dari kecil saya nggak biasain potong kuku ya, karena saya juga termasuknya sibuk ya, jadi nggak sempat potong kuku mereka, dan akhirnya ya itu ketika besar susah susah motong kuku mereka. Jinak-jinak ya, main-main bareng, cuma mereka tuh susah di potong kukunya seperti itu. Jadi dari kecil biasain, dari kecil dibondingin, dari kecil dimanjain, biar gede tetap manja-manja sama kalian dan tetap dimainin. Oke, gitu aja untuk video kali ini ya. Tuh amat ya. Sorry ya, ini kita jarang tepat waktu kalau posting ya, tapi teman-teman saya harap tetap suka dengan konten-konten kita dan kasih saran ya, konten apa yang harus kita buat di sini gitu, biar kita selalu posting setiap hari gitu ya. See you next time.